Oke, kayaknya mungkin ada kesalahan sedikit di sini teman-teman. Jadi di sini harusnya tambah 17 ya. Berarti tambah 17 berarti di sini salah ya. Berarti semuanya salah ini di sini. Saya ulangi dulu. Ini tambah 17. Kalau saya tambah 17 87 ya. 87. Oke. Sekarang tambah 19. Sini 90 ini 106. Tambah lagi 21. Ini dapat berapa dia? 127. Oke, tambah lagi 23 ditambah 23 150 ya. Oke, ditambah lagi 25 berarti 175. Oke, saya cek lagi. Di sini teman-teman ada lagi kesalahan ya, mohon maaf ini. Harusnya di sini itu 41 ya. 41. Harusnya di sini 41 ini. Saya ulangi itu saja dulu. Oke. Saya ulangi jadi polanya ya 6,9,14,21, oke saya ulangi. Ini 3, ini 5. Oke, ini 7. Berarti 9 ya. 9 itu 30. Berarti di sini 11 ya, 31. Salah 41. Oke, 41. Kemudian lanjut lagi 13. Ini dia 44. Kemudian 15. Ini 59. 17. Terus 5, 6, 7, 6. Oke, 76 ya. Terus 19, 8, 95. Oke. Terus saya ulangi dari sini ya teman-teman hitungannya ya adik-adik. Oke, kayaknya ada kesalahan sedikit lagi ya, mohon maaf ini. 30 ditambah 11 itu kan benar 41 ya. 41 ditambah dengan 13 ya dia dapat 54. Ditambah dengan 15 54 ditambah 15 itu 69 ya. 69, oke. 69. Ditambah lagi 17 6, 7, 86. Ditambah lagi dengan 19. 90 itu 105 ya. 105. Ditambah lagi 21 itu 126. 126. Oke. Kita cek dulu apakah benar sudah ke 12 suku atau suku ke 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih ada satu suku ya, ditambah 2, 3. Berarti 149. Oke, jawabannya B. Ini agak rumit juga ya. Bukan berarti rumit, mungkin hitungannya diperbaiki lagi ya teman-teman kalau ada soal seperti ini. Oke. Saya juga tadi penjumlahnya agak sedikit kurang fokus. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 28 lagi. Ya, nomor 28 saya hapus dulu ini. Oke. Nomor 28. Oke. Pada segitiga ABC diketahui besar sudut C 50 derajat. Sedangkan pelurus sudut B 100 derajat. Jenis segitiga ABC adalah, oke, jadi kita buat dulu segitiga ABC-nya ya. Katanya sudut pelurusnya itu sudut B ya. Sudut pelurus sudut B, saya buat dulu sudut B-nya pelurus. Oke, sini sudut B-nya karena dia pelurus. Kemudian sudut C-nya 50 derajat. Segitiganya kini saya nggak tahu bagaimana model B-nya dan A-nya di mana letaknya ya. Kalau misalnya saya anggap di sini A-nya, berarti anggap di sini C-nya. Oke, C-nya maka mungkin segitiganya kan begini, bisa saja ya. Bisa saja ini 50 ini ya, kita anggap. Atau bisa saja seperti ini. Saya buat pelurus dulu yang B. Kemudian anggap di sini A-nya. Kemudian 50-nya saya anggap begini. Ya, bisa ya. Di sini kan mungkin terlalu kecil ya. Oke, ini kan tidak mungkin di sini 50 ini. Oke, pasti agak besar dia ini. Ya, agak besar. Atau mungkin tidak terlalu ke atas ya. Bisa saja mungkin seperti ini. Saya cek lagi, mungkin ulangi gambarnya. Bisa saja mungkin begini. Oke, bisa saja begini.
Oke, B di sini A. Ini C. Kayaknya mungkin agak lebih kecil ya. Kemungkinan sudutnya adalah seperti ini. Jadi di sini yang benar adalah seperti ini ya. Maka segitiga yang pasti ini atau mungkin ini segitiganya segitiga apa ya? Lancip ya. Oke, segitiga lancip. Atau mungkin bisa saja segitiganya segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang, maka panjang sisinya beda-beda semua. Tapi kan kita tidak tahu ya. Berarti ini tidak mungkin dia sembarang ya, salah. Segitiga sama sisi ya mungkin bisa saja salah ya. Karena sisinya ini ya, sisi segitiga sama sisi ketiga sisinya kita tidak tahu. Oh iya, segitiga sama sisi sudutnya harus 60 derajat. Maka ini juga salah. Segitiga sama kaki ini bisa saja segitiga sama kaki nih. Kalau tumpul ya, tumpul itu begini teman-teman. Oke, begini sudutnya dia. Oke, begini tumpul. Tapi sih bisa saja juga ya. Segitiga sama kaki ya, bisa saja kakinya sama ya. Yang dimana ini dengan ini. Oke, bisa saja sama ya. Kalau misalnya di sini 50 130 berarti di sini misalkan 65 ya. Bisa saja ini 65, ini 65. Oke, bisa saja jawabannya adalah delta ya. Oke, ini jawaban yang pasti ini mungkin adalah yang pasti mungkin atau mungkin pasti. Ayo. Oke, jadi yang pasti mungkin ini adalah delta ya. Mungkin saya juga kurang ragu ini kemungkinan ya. Oke, kita lanjut saja di nomor 29. Nomor 29. Oke. Saya hapus dulu sedikit. Oke. Diketahui panjang persegi panjang X tambah 5, lebar X kurang 2, dan luas persegi panjang ABCD 60 cm pangkat 2. Panjang diagonalnya adalah, oke, katanya kan panjang diagonal ya, sama seperti soal sebelumnya tadi ya. Di sini kita cari dulu dengan menggunakan rumus luas segitiga. Ya, luas persegi panjang, dan luasnya rumusnya adalah panjang kali lebar. Di mana panjangnya adalah X tambah 5 ya, lebarnya X kurang 2. Sedangkan luasnya adalah 60. Kalau misalnya kita pikir-pikir ini X-nya berapa ya teman-teman, adik-adik? Bisa saja ini supaya dapat 5 ya. 10 kali 3 30. Enggak mungkin. Kalau X-nya berapa? 12. Kalau 12 17. Kalau X-nya 7 12 12 kali 5. Oh ya, X-nya 7 ini ya. Ini kayaknya diperoleh X-nya ini 7. Karena di sini 12, jadi panjangnya di sini 12, yang ini 5. Kan 15 kali 2 adalah 60. Oke, bagaimana langkahnya dulu? Oke, bolehlah. 60 sama dengan kali masuk ya, X kuadrat. Kemudian selisih ini 3, berarti plus 3. Karena ada positif plus, berarti 3X. Dikurangi 10. Oke, dapat berapa ini? 60. Sama dengan, ini saya pindahkan ya, berarti bukan begitu ya, saya ulangi. Jadi 0 saya pindahkan ya, 0 sama dengan X kuadrat ditambah 3X, ini dikurangi 70. Karena 60 pindah jadi negatif. Oke, saya faktorkan. X kurang, ini diperoleh kayaknya 10 dengan 3 ya. 10 dengan 7 ya, 10 dengan X kurang 7. Oke, 7 ya, 7, maaf. Di sini harus ada salah satu negatif ini, berarti ini ya. Maka X yang diambil X tambah 10 sama dengan 0 atau X kurang 7 sama dengan 0. Maka di sini X min 10 ini tidak memenuhi. Yang ini X sama dengan 7 ya, jadi ini yang memenuhi. Maka panjangnya adalah 12 dan lebarnya adalah 5. Kita gambar dulu sedikit bagaimana model persegi panjangnya. Oke, ini 12, ini 5, A, B, C. Ya, saya tarik dari sini A ke C ya. Ini yang ditanyakan ya. Oke. Dalil Pitagoras kan di sini siku-siku dia. Oke, bagaimana caranya?
Jadi kita gunakan dalil Pitagoras mencari A ke C sama dengan akar ya 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Berarti 12 itu 144 ditambah 2 5 berarti berapa ini? 169. Akar 169 adalah 13. Oke, jawabannya adalah delta ya. Oke. Jawabannya adalah D. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Kita lanjut nomor 30 lagi. Saya lanjut. Keliling sebuah segitiga sama kaki 36 cm. Jika panjang alasnya 10 cm, maka luas segitiga itu adalah. Oke, saya gambar dulu model segitiganya. Segitiga sama kaki katanya. Oke, segitiga sama kaki. Ya, panjang alasnya 10, berarti di sini 10. Kemudian karena kelilingnya dia itu 36, maka panjangnya keliling itu kan jumlah seluruh sisi bagian luar dia ya. Berarti kalau misalkan di sini A, ini juga A ya, misal ini. Maka A ditambah 2A ditambah 10 sama dengan 36. Maka A-nya itu ya, A-nya ini harus 26 ya. Karena 26 ditambah 10 kan 36. Berarti harus di sini 26, berarti 26 dibagi 2 saja. Dibagi 2 dapat 13. Berarti A-nya di sini adalah 13. Pertanyaannya di sini adalah berapa luas segitiga? Berarti di sini tingginya ya. Tingginya. Kita cari dulu tingginya. Kenapa? Karena luas segitiga ini ditanyakan. Kan luas segitiga itu kan alas kali tinggi. Tingginya kan belum ditahu ya. Oke. Karena di sini dalil Pitagoras dipakai lagi, berarti di sini pasti 5 ya. Ini juga 5. Maka saya gambar keluarkan ya. Oke, gambar keluarkan begini jadinya. Oke, di sini siku-siku, ini 13, ini 5. Oke, dalil Pitagoras ya. Anggaplah di sini tinggi, berarti T sama dengan akar 13 kuadrat. Ini kita pakai kurang ya. Dikurangi 5 kuadrat. Berarti 169 dikurangi 25. Berarti dapat 144. Dan akarnya ini adalah 12. Berarti tingginya di sini 12 ya. Oke, T sama dengan 12. Kita hitung luas segitiga, maka luasnya sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah 10 kali tinggi. Tingginya adalah 12 dibagi dengan 2. Oke, bisa coret ini dengan ini sisa 5. 5 kali 12 itu 60. Maka jawabannya adalah delta ya. Ya, kita lanjut lagi nomor 31. Keliling persegi ABCD 64 cm. Luas persegi tersebut adalah keliling persegi ya. Oke, hampir sama ya soalnya ya. Oke, saya hitung lagi keliling persegi. Oke. Ini persegi ya. Oke. Katanya kelilingnya 64. Anggaplah di sini S ya, karena sisi ini yang kita cari. Oke. Berarti keliling dalam persegi itu kan rumusnya apa? 4 kali S. Kelilingnya diketahui 64 sama dengan 4S. Berarti S-nya ini kita tinggal bagi 4. Oke. Ini dapat 16. Jadi S-nya di sini adalah apa? Bukan 16 ya. Oke, 16 ya. Oke, 16. Pertanyaannya adalah luas persegi. Berarti luasnya 16 kali 16. Oke, 16 kali 16 itu kalau nggak salah itu 256. Jawabannya adalah alfa ya. Oke. Kita lanjut lagi nomor 32. Saya hapus dulu sedikit. Oke. Nomor 32. Perhatikan tabel berikut nilai dan frekuensi. Median dari data pada tabel adalah median itu apa sih? Nilai tengah ya. Median ya, median itu sama dengan nilai tengah. Nilai tengah. Kalau di tabel ini kita hitung dulu atau bagaimana rumusnya ya. Rumus median itu adalah data K. Data K ya, N bagi 2
Oke, ini ketika n-nya ini dia ganjil. Bukan ya, ganjil ya. Ya, ganjil. Atau jumlahnya itu di data itu adalah ganjil. Sedangkan yang satunya adalah n per 2 ya, ditambah dengan ya n per 2 ditambah 1 baru dibagi lagi dengan 2. Ini ketika n-nya dia genap. Oke, ketika n-nya genap. Nah, dari soal ini kita hitung dulu berapa ini total keseluruhannya ini. Ini 2 tambah 4, 6, 12, 12 berapa ini? 19, 24 ya. Oke, maka mediannya adalah data K. Median sama dengan data K 24 bagi 2. Karena n-nya genap ya. Oh, saya ulangi. Kalau n-nya genap berarti 24 bagi 2 ditambah. Oke, X 24 per 2 baru tambah 1 baru dibagi lagi dengan 2. Berarti ini 24 data K12 ditambah data K13 baru dibagi 2. Oke, kalau data K12 dengan K13 itu masuk di mana ya? Kita hitungnya di sini nih, 2, kemudian di sini masuk 6, di sini masuk 12, di sini masuk 19, ini masuk 24. Oke, data ke-12 dan ke-13. 12-nya masuk di sini ya. Berarti data ke-12 itu 7 ditambah data ke-13 itu masuk di sini. Ya, masuk di sini. Maka ditambah dengan 8 baru dibagi 2. Berarti ini 7,5. Maka jawabannya adalah delta. Oke. Paham ya? Oke, semoga bisa dipahami. Nomor 33. Nilai rata-rata matematika dalam satu kelas 72, sedangkan nilai rata-rata siswa pria 69. Nilai rata-rata siswa wanita 74. Jika banyak siswa dalam kelas 40 orang, banyak siswa pria adalah. Oke, ini hampir sama ya dengan soal ujian sekolah di SMA ini. Oke, rata-ratanya adalah rata-rata gabungan. Oke, bagaimana cara menghitung rata-rata gabungan? Oke, perhatikan lagi teman-teman supaya bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan jangan di-skip ya supaya ditahu. Nomor 33 ya. Rata-rata suatu kelas. Jadi ada rumus ya, rata-rata total atau rata-rata T itu berapa rata-rata di bagian pertama dikalikan dengan banyaknya bagian pertama. Ditambah rata-rata bagian kedua dikalikan dengan berapa banyak bagian kedua itu ya. Dibagi dijumlahkan itu total keseluruhan banyak datanya itu atau banyak dari siswa ya. Kalau di sini kan banyak siswa. Nah, ini rumusnya. Nah, diketahui di soal ini rata-rata total ya, rata-rata dalam suatu kelas kan oke 72. Oke, 72 sama dengan rata-rata di kelompok A. Ini saya anggap A itu pria ya. Salah. Saya anggap di sini A itu si pria atau laki-laki, sedangkan B itu si wanita ya, atau wanita. Jadi pria wanita saja saya pakai ya. Oke, A itu adalah pria. Sekarang kita tulis atau kita hitung rata-rata pria. Ada nggak kira-kira? Nilai rata-rata siswa pria ada 69 dikali jumlah siswa prianya kita tidak tahu ya. Tapi banyaknya di sini 40 orang. Bisa dihitung begini. Kalau misalnya pria itu misalnya pria atau saja jumlahnya, sedangkan wanitanya itu adalah pasti 40 dikurangi si pria ya. Oke. Nah, maka prianya tetap kemudian ditambah dengan rata-rata wanita. Rata-rata wanitanya berapa? 74. 74 dikali banyak siswa. Rata-rata si wanita dulu. Nah, ini banyak wanita ya, banyak wanitanya itu adalah 40 dikurangi dengan P. Oke, kita bagi dengan 40 atau total keseluruhannya. Saya kali silang. Oke, 72 kali 4, 72 kali 4, 8, 28. Oke, tambah 0, 2880 sama dengan 65P ditambah 74 kali 40 ya, 74 kali 4 saja. 16, 61, 28, 29, 2960 dikurangi ya. 74 dikali masuk ini 74P ini. 74P. Oke, saya kurangi ini pindahkan ke sini jadinya 2880 dikurangi dengan 2000.
Ya, saya kurangi lagi ya. 2880 dikurangi 2960. Oke, akan sama dengan 65 dikurangi 74 ya. Berapa itu? 65 dikurangi 74. Ini kurangnya berapa ini? Kurang terbalik saja ya. 74, 65. Ini 9. Ya, 9P ini. Minus. Karena lebih besar negatifnya. Kalau ini kita hitung dikurangi juga ya. Ini kurang kebalik juga. 2960. 2880. Kurangi 0. 6 kurang 8 ini berapa ya? 8. 80 ya. Oke, 80. Coba saya cek lagi teman-teman. Di sini kayaknya ada kesalahan sedikit ya teman-teman, adik-adik. Di sini itu 69, ternyata di sini 65 saya tulis. Berarti ini ada kesalahan sedikit dulu. Saya ganti di sini ya 69. Oke, ini ya 69. Berarti 69. Ini saya ganti lagi 69 ya. Oke, saya hapus dulu sedikit supaya bagus kelihatannya. Ya, 69. Berarti 69 kurang 72 bukan 9 ya. Berapa itu kira-kira? Ayo adik-adik. Oke, saya hapus dulu bukan min 9. Saya hitung dulu 69 dikurangi 74. Ini dapat berapa ya? 5. Ini 5. Kurang kebalik aja ya. Karena nggak bisa ini. Oke, kurang kebalik. Dapat berapa itu ya? 7469. Berapa ini? 5 ya, 5 ya. Berarti ini minus 5P. 2000 ini tadi minus 80 sama dengan minus 5P. Karena sama-sama minus, maka dia positif. Nah, P-nya itu tinggal dibagi ya, 80 bagi 5. Sekarang saya hitung 80 bagi 5, 1 kali 5, 5, 3, 0, 6. 16. Maka jawabannya mana 16 itu? Di mana ini ya? Oke, jawabannya adalah delta. Oke, jawabannya adalah delta. Ya, kita lanjut lagi ya. Nomor 34. Oke, nomor 34 saya hapus dulu. Oke, nomor 34. Oke. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus ya. Dengan rumus fx sama dengan 3 kurang 5x. Nilai f min 4 adalah. Oke, jadi ini ada opsinya. Ya, tinggal kita substitusikan saja ya. Kalau f min apa ya? Fx. Kalau fx-nya seperti ini. Oke, saya ulangi tulisannya. Fx itu kan dia 3 dikurangi 5x. Kalau yang ditanyakan f min 4 berarti tinggal kita masukkan min 4. 3 ini jadi plus 20 maka 23. Jawabannya delta. Gradien garis dengan persamaan 2x kurang 6y kurang 9 sama dengan 0 adalah. Oke, kita buat dalam bentuk y sama dengan titik atau y sama dengan ax tambah b ya, di mana a-nya itu adalah gradiennya. Oke, kita buat dalam bentuk seperti ini ya dari soal ini ya. Nah, saya pindahkan y-nya jadinya ya, atau status dulu 2x ya dikurangi 6y kurang 9 sama dengan 0. Oke, kan sama dengan 0. Ini saya pindahkan 2x kurang 9 sama dengan 6y. Dia jadi positif. Berarti semuanya saya bagi 6 ya. 2x kurang 9 bagi 6 dia adalah y. Nah, saya pisahkan masing-masing ya. 2x bagi 6 dikurangi 9 per 6 sama dengan y. Oke, jadi gradiennya ini yang didekat di sini ya. Ya, 2 per 3x dikurangi 9 per 6 dia adalah y. Maka m-nya adalah tinggal kita kali ini ya. Kali ini berapa ini? Bagaimana caranya ini? Berapa ini? 2 per 3? Iya. 2 per 3 m-nya. Oh, salah ya.
sama-sama bagi 2, harusnya 1/3. Oke, harusnya 1/3 ya. Iya, jawabannya adalah Charlie. Lanjut, nomor 36. Perhatikan gambar berikut. Persamaan garis M adalah, oke, persamaan garisnya ini supaya ditahu ya. Nah, koefisien apa dari kena sumbu X ini kan dia 4. Ini langsung cara cepat ya. Ya, cara cepatnya ini untuk menentukan persamaan garisnya begini. Si koefisiennya apa si X ini yang kena sumbu X-nya adalah 4, jadikan koefisien Y, jadinya 4Y. Kemudian si garis sumbu Y yang kenanya -3, jadikan dia koefisien X. Ya, karena di sini negatif, maka negatif 3. 3X, jadikan koefisien si X. Nah, dia sama dengan 4 kali -3 itu, jadi -12. Oke, -12. Nah, karena di sini semuanya sama dengan 0, saya pindahkan jadinya 4X ya dikurangi 3X ditambah 12 sama dengan 0. Saya cek di sini ini bukan, ini oke ini bukan juga. Ya. Ini ya. Ini salah ya karena ini 4X. Oke, jawabannya adalah B. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut nomor 37. Saya hapus dulu sedikit. Oke, nomor 37 ya. Tinggal sedikit lagi nih ya, teman-teman. Oke. Jari-jari dari alas sebuah kerucut 3,5 cm dan tingginya 12 cm. Jika digunakan pi 22/7, maka luas kerucut adalah. Oke, luas kerucut. Oke, luas masih ingat ya, adik-adik? Baru-baru mungkin dipelajari karena biasanya itu pelajaran terakhir ini dia. Di semester 2 bab terakhir. Oke, untuk luasnya adalah karena dikerucut, maka pi kali R dalam kurung R tambah S. Nah, ini luasnya. Oke, karena mungkin sedikit gambaran, saya gambar dulu kerucutnya. Oke, modelnya seperti ini. Kemudian saya buat di sini. Tingginya ada ya, tingginya 12 ya. Tingginya 12, kita cari S-nya di sini ya. Jari-jarinya kan katanya 3,5 ya, 3,5. Oke. Di sini saya cari S-nya dengan menggunakan dalil Pitagoras. S sama dengan 12 kali 35 12 pangkat 2 dikurangi ditambah ya. Ditambah 3,5 pangkat 2. Nah, dapat berapa ini? 144 ditambah 35 kali 35 saya hitung saja. 35 kali 35 25 5 simpan 2 15 17 15 51 19 10 1225 ya. Karena di sini 2 angka di belakang koma. Oke. 12,25. Oke, saya jumlah ini berapa ini? 166 ya. 156,25. Oke, jadi kita cari akarnya 156,25. Berapa itu adik-adik ya akarnya? Boleh nanti gunakanlah kalkulator ya. Atau dalam latihan ini kita gunakan saja kalkulator boleh. Nah, akarnya ternyata itu dia 12,5. Maka S-nya 12,5. Oke, sekarang kita hitung luasnya. Luasnya ini sini pi-nya 22/7 kali R. R-nya 3,5 dalam kurung 3,5 ditambah 12,5. Oke, lanjut. Ini bisa coret ya. Di sini tuh dia 0,5. 22 kali 0,5, 22 kali 0,5 berarti kali 5 saja ya. Nanti kan satu angka di belakang koma ya. 10, 0, 1, 10, 11, 1, 11. 11 dalam kurung. Ini kalau dijumlah ini berapa ini? 15, 16 ya. Oke, berarti ini kalau dikali 176. Jawabannya C ya. Untuk perkalian begini, jadi teman-teman atau adik-adik harus dikuasai ya. Kalau tidak cakar-cakaran ini. Oke, jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 38. Ya, 38 saya hapus dulu sedikit di sini. Nomor 38. Pada gambar di atas diketahui, ya, harusnya di bawah ya. Pada gambar di bawah harusnya ya.
Oke, saya ulangi, pada gambar di atas, di bawah. Diketahui sudut A2, mana A2 dia? A2, oke di sini. A2, 78. Oke. Besar sudut B3, mana B3? Ini. Oke, adalah ini materinya materi sudut ya di kelas 7 semester 2. Perhatikan teman-teman adik-adik. Di sini untuk sudut A atau garis A ini untuk A2 ditambah ya. Jadi A2 ditambah dengan A3 itu dia 180 derajat karena dia pelurus atau lurus. Ya. Untuk sudut sudut A2 itu sama dengan sudut B3. Maaf, A3 harusnya ya. Sudut A3 itu sama dengan sudut B2. B3 juga ya. Karena B3 yang ditanyakan ini. Jadi langsung lagi di sini karena sama sudutnya, cari dulu sudut A3. Caranya kita gunakan dari sini, berarti A2-nya 78 ditambah A3 sama dengan 180. Berarti A3-nya ini 180 dikurangi 78. Dapat berapa ini adik-adik? Saya hitung saja 180 supaya dipahami ya. Saya hitung saja, ini dapat 2, ini sisa 7, 102 ya. 102. Oke, ada jawabannya ya, jawabannya C. Karena kan sama ini A3 dengan B3 juga 102. Jawabannya adalah C. Ya, kita lanjut nomor 39. Sedikit saya hapus dulu lagi. Nomor 39, ini sisa 2 nomor ya. Oke. 39. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8 dengan daerah asal ya x sedemikian sehingga min 3 kurang 1 dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5, di mana x elemen bilangan real. Ya. Adalah daerah asal ini yang ditanyakan apa? Daerah gambarnya ya. Kita coba dulu opsinya. Kita cek dulu opsinya bagaimana deh teman-teman. Oke, berarti grafik fungsinya ini ya yang ditanyakan ya. Oke, saya kembali dulu sedikit. Saya tulis di bawah. Oke, ini soalnya tadi. Katanya fx ya, saya lihat fx sama dengan ya x kuadrat ya dikurangi 2x dikurang 8. Jadi fx di sini atau saya kembali lagi di sini ke bawah. Oke, bagaimana ini gambarnya ya? Bagaimana ini gambarnya katanya? Coba kita faktorkan ini untuk mencari titik potong terhadap sumbu x terhadap sumbu ya. Titik potong terhadap sumbu x ya. Kita faktorkan ini dapat berapa ini? Kalau titik potong ya, titik potong sumbu x ya, sumbu x ini maka y-nya harus dia 0. Maka ini si fx ini dia harus 0. Jadinya x kuadrat dikurangi 2x ya dikurang 8 dia sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Ini dapat x-nya berapa ini? Kalau dikali min 4, min 8 ya, berarti antara 4 dengan 2 ya. 4, 2. Karena di sini negatif, maka ini yang positif. Berarti x-nya adalah 4, x-nya adalah min 2. Oke, saya cari saja antara min 2 dengan 4. Min 2 dengan 4. Oke, ini. Langsung dapat ya, teman-teman. Ya, tidak perlu untuk mencari, dan cari saja titik potongnya. Oke, kita lanjut nomor 40. Oke, nomor 40. Ya, nomor terakhir ya. Nomor terakhir ini. Oke. Salah satu koordinat titik potong dari grafik fungsi fx sama dengan 2 x kuadrat kurang tambah 2x kurang 3 dengan garis y sama dengan x kurang 1 adalah. Oke, salah satu untuk menentukan titik potongnya kita substitusikan. Ini kan yang si fx ya, si fx yang ini itu sama aja dengan y ya, sama. Maka kalau saya ganti ini atau saya tulis dulu x kuadrat ya, x kuadrat ditambah 2x kurang 3. Yang ini y juga kan? Oke, y juga yang ini kan ya x kurang 1.
Nah, saya samakan antara Y yang ini ya dengan Y yang ini. Maka dapat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan X kurang 1. Nah, sehingga diperoleh X kuadrat ini saya pindah jadi kurang. Ya, kurang X. Kemudian kurang 3. Kemudian ini jadi plus 1 sama dengan 0. Jadinya X kuadrat ditambah dengan X dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, saya faktorkan saya bisa nggak kira-kira ini saya cek ini untuk menentukan titik potongnya ya. Kalau saya ganti X-nya 1 berarti 1 tambah 1. Oke, X-nya 1 ya. Bagaimana caranya? Ini kemungkinan begini ya. X tambah ya. Atau ini langsung didapat teman-teman ya. X-nya 1 karena kalau 1 pangkat 2 1, 1 tambah 1 2, 2 kurang 2 0. Ya. Begini saja, kita buat pemfaktoran saja ya. Kita faktorkan saja. Bagaimana cara faktornya? Oke. X kurang bla 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 dengan X kurang bla bla bla. Kita tidak tahu dulu di sini. Kalau dikali min 2 ya, berarti mungkin 1 dengan 2. Karena di sini plus 1, maka ini yang plus. Berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan minus 2. Oke, salah satu titik potong katanya ya. Nah, saya substitusikan dari sini untuk X sama dengan 1. Maka Y-nya saya ganti di sini. Kalau dia 1, maka X-nya 1, 1 kurang 1, 0. Untuk X-nya sama dengan minus 2, saya ganti di sini minus 2. Berarti minus 3. Karena minus 2 kurang 1, minus 3. Nah, maka titik potongnya 1,0. Ada nggak 1,0? Nggak ada. Kalau min 2, min 3. Oke, min 2, min 3. Jawabannya adalah C. Oke, jawabannya adalah C ya. Oke, sekian pembahasan kita sampai di sini. Semoga teman-teman adik-adik bisa dipahami ya. Oke, saya akhiri. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya ya teman-teman adik-adik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.